how do you balance, kan masih punya anaknya, urusin anaknya juga. Kita kan as a mom, it's usually our kids are our first priority, and then we work, and then you have the soccer, and then you do the import-export. How do you balance all that? Yeah, to be honest, jawab jujur, aku ya struggling. Tapi maksudnya kita woman gitu, kita kuat. Jadi orang bilang itu kan ada tuh expression kalau man itu nggak good on multitasking, but woman can do quite a lot multitasking. Jadi jalanin aja kehidupan yang sehari-hari gitu. Terus kayak yang pagi itu ya anak-anak ya mau ke sekolah apa segala macam gitu kan. Lunch pack terus semuanya udah anak terus I have to go work. This I go work. Jadi kalau aku itu all my business I put in one building. Jadi lantai pertama showroom dan usaha aku yang import business. Yang kedua itu the academy and then also the firm consultation firm. That otherwise aku nggak bisa kayaknya, aku pingsan kayaknya. Kamu cuma butuh naik turun tangga. Ya, aku benar-benar in one day mungkin aku yang lantai 1, bu gini oke lantai 1, oke aku naik ke kantor aku lantai 2, bu ini oke ruangan sini gitu kan. So you optimize in basically the logistics. Yeah, I optimize logistics. I mean, we need to be smart kan. Yes. Gitu. If you have like a lot of business, you have to put it in one go. Kita mau be there for the kids kan, gitu loh. Jadi kayak kalau nggak ada buat anak-anak tuh, ya anak-anak aku jadi nggak bagus lah mainnya. Terus mereka sedih lah, pokoknya drama kumbara banget lah ya, gitu. jadi akhirnya tuh aku ya udah harus ada yang dikorbankan sih Nani, to be honest gitu. Tapi semuanya, selamat datang di Celoteh Ibu Podcast. I'm your host Dr. Nani, dan hari ini saya senang sekali ada teman saya, Ibu Zaras. Dia wanitanya benar-benar luar biasa. She's a lawyer, a mother, an entrepreneur, business owner. Listnya memangnya luar biasa. Let's go. So, woman's power. Maybe you can introduce yourself really quick. Oke, hai semuanya. Aku Saras Dash ya. Aku seorang pengacara, advokat by profession. Terus kebetulan aku ada import business in building materials. Jadi kita import barang-barang bangunan dari Eropa khusus untuk Indonesian market. Lalu aku juga ada football academy dari Bundesliga dari Jerman, Borussia Mönchengladbach yang ada di Indonesia. Kita sudah ada sekitar 18 bulan or almost 2 years now. Terus udah gitu aku ada consultant firm which is kita cater for new corporate and legal advices, legal firm, everything, all it. Yeah. Wow. So and many more. Tapi mungkin bisa cerita sedikitnya, kamunya mulainya di mana, terus itu nanti tiba-tibanya semuanya datang, atau was it a journey tadi you had to go through, had an idea, terus nambahnya satu bisnis lagi, nambah satu lagi. Iya, oke. Kalau ini pertanyaannya sebentar sedikit, tapi jawabannya banyak ya. Jawabannya panjang banget ya. Ini 1 jam sendiri nih, Dokter Nani ya. Oke, yang pendek aja. Oke. So we start actually. Aku tuh di Indonesia dulu. Aku kan tinggal di Kuala Lumpur ya. Terus udah gitu ya. I mean, as woman kan kita nikah, have a kids and so on, and come back to Indonesia. Terus udah gitu. Kita ngapain ya di Indonesia gitu? We need to start something, right? Terus kebetulan waktu itu we think that Indonesian market, we look, dan kita mau bawa material dari Jerman gitu atau dari Eropa gitu. Kita lihat the market dan it's profitable gitu. Nah, we started actually like importing kayak lantai-lantai gitu loh, kayak wooden floor semuanya gitu. Terus udah gitu, oh my god, itu it's not working ya. Terus udah gitu kita yang apalagi yang bisa kita lakuin ya gitu. Terus kita mulai melihat-lihat, cari searching, Windows. Terus kita kenalan banyak orang juga, ada masukan. Terus Windows. Terus kita lihat, I think it's good, it works. Terus kita jalanin udah 11 tahun sekarang, dan memang di awal-awalnya tuh kayak
oh my god, 2-3 tahun orang nggak ada yang tahu jendela Eropa tuh kayak bukan ke dalam atau kayak mereka tahu ini mahal, terus apakah oke, apa ini kayak gitu. Maksudnya banyak banget problematiknya gitu. Terus finally after a few years we built the market and then we doing good. Terus along the time, karena kan aku dulu tuh sekolahnya fakultas hukum ya. Terus teman-teman aku tuh udah yang udah jadi pengacara-pengacara lumayan oke lah, established. Terus mereka yang push aku gitu. Mereka yang, Saras, kenapa kamu nggak ambil license? Kenapa kamu nggak utilize kamu kan udah ambil apa sih kalau pengacara kan di sini you have to kayak yang kuliah 6 tahun, terus kan ambil yang 6 bulan pelatihan, terus harus magang segala macam dan all that gitu. Ya udah sekarang kamu go to ujian aja gitu. Terus mereka yang udah push, they even mereka bahkan tuh yang kayak aku inget banget dulu tuh aku nggak mau kan. Terus mereka tuh yang daftarin aku ujiannya tuh mereka gitu. Okay. Jadi I was like push into it gitu dan that time aku udah lulus ya ujian, terus lulus, terus take it gitu. Terus along the time ya udah aku udah let's just do it gitu. Like I told people I do this and I established the firm for corporate, why not? Terus so sometimes gitu. it's a leap of faith we have to take. Jadi kitanya ya ingin tapi a lot of work and a bit on a leap of faith. Iya benar, kayak kita tuh nggak tahu along the way gitu. Terus along the way anak aku kan main bola, dia pemain bola kan. Terus I see gitu kayak yang kan ada beberapa yang akhirnya tuh aku lihat kenapa ya kok pelatihnya begini, kenapa ya kok manajemennya gini, kenapa ya. Aku inget banget dulu aku duduk di lapangan kan lagi kan emak-emak ya biasa kan emak tuh nungguin anaknya ngejogrok di pinggir lapangan gitu kan. Terus ngeliatin aja anakku kok begini ya, ini kok pelatih begini ngomong gini ke anakku, kasihan banget gitu kan. Aduh oh my god, I wish one day aku bisa bring some pembaruan gitu untuk sepak bola Indonesia. Tapi gimana kalau misalnya aku membawa pembaruan, berarti aku mesti change the whole system gitu loh. Sepak bola Indonesia ini kan udah yang puluhan tahun ya, susah banget untuk di break atau dirubah gitu. Gimana ya, mudah-mudahan lah ada jalan. So finally untuk football we meet one guy dari Singapura which is like Borussia Mönchengladbach dari Singapura. Terus kita have a conversation gitu, kita ngobrol gimana Indonesian market segala macem. Terus ini juga ya udah akhirnya kita ada satu ide atau satu pemikiran, let's do it for Indonesian market, for the kids gitu. In the hope one day kita bisa break in the like I'm not saying aku nggak bilang sepak bola Indonesia itu aku mau ini ya, maksudnya mau yang jadi a good girl ya. Aku nggak bilang kalau Indonesian football itu jelek ya kan, udah bagus, cuma mungkin ada lagi yang perlu perbaiki, ada yang perlu dirubah gitu kan. Untuk yang nonton nanti jangan kasih tahu ya. Itu biasanya nanti ada beberapa takutnya. Iya, maksudnya masih ada beberapa yang mesti dirubah kalau menurut aku sih gitu Nani. So end up. I mean that's I hope that's short. That's amazing. That's really like jadi semuanya memangnya it falls into place dan kita juga harus sabar. Gak ada yang instan. Kita benar-benar proses. It's a long process and harusnya benar-benar kuatnya untuk yang sampai akhir. But how do you balance kan? Masih punya anaknya, urusin anaknya juga. Kita kan as a mom, it's usually our kids are our first priority. And then we work, and then you have the soccer, and then you do the import-export. How do you balance all that? Yeah, to be honest, jawab jujur, aku struggling sih, lari kesana kesini kayak kambing. Tapi maksudnya kita woman gitu, kita kuat. Jadi orang bilang itu kan ada tuh expression kalau man itu nggak good on multitasking, but a woman can do quite a lot multitasking. Jadi aku udah jalanin aja kehidupan yang sehari-hari gitu. Maksudnya anak aku kan juga they're teenage and one girl going to teenage soon gitu. Jadi ya I go where it goes gitu. Jadi kalau di rumah, jadi kita emang masih bener-bener bisa bagi waktu ya kalau menurut aku nanti ya kan.
Terus kayak yang pagi itu ya anak-anak ya mau ke sekolah lah apa segala macam gitu kan. Lunch pack Terus semuanya diselesain. semuanya udah oke, anak oke. Terus oke, I have to go work. This. Okay, I go work. Jadi kalau aku itu all my business I put in one building. Jadi lantai pertama showroom dan usaha aku yang import business. Yang kedua itu the academy and then also the firm consultation firm gitu. Jadi aku kan ada office di SCBD juga. Jadi kebanyakan staff aku yang dari consultant firm, law office segala macam itu datang ke that building gitu. Jadi I centralize everything. That otherwise aku nggak bisa kayaknya, aku pingsan kayaknya. Kamu cuma butuh naik turun tangga. Ya, aku udah bener-bener in one day mungkin aku yang oke, lantai 1, bu gini oke lantai 1, oke oh ya aku naik ke kantor aku lantai 2, bu ini oke ke ruangan sini gitu kan. Terus udah gitu kebetulan gudang kita itu cuma berapa ya, kayak 20-30 langkah dari aku punya office gitu. Jadi bu gimana, ada ini enggak? Oh oke kita lihat materialnya. Oh iya, aku keluar terus ke tempat sebelah, ke gudang sebelah gitu. Jadi so you optimize in basically the logistics. Yeah, I optimize the logistics. I mean, we need to be smart kan. Yes. So if you have like a lot of business, you have to put it in one go, put everything in one go. Terus kalau misalnya yang tricky adalah kalau misalnya aku ada meeting di luar, plus anak aku kan pemain bola, anak aku cowok main bola, anakku yang cewek ya balet lah apa segala macam. That's the tricky part gitu, karena kita kan ya kan sebisa mungkin kita mau be there for the kids kan. Yes. Gitu loh. Jadi kayak kalau nggak ada buat anak-anak tuh ya anak-anak aku jadi nggak bagus lah mainnya, terus mereka sedih lah apa pokoknya drama kumbara banget lah ya gitu. jadi akhirnya tuh aku ya udah harus ada yang dikorbankan sih Nani, to be honest gitu. Tapi we try to get everything done gitu. Okay, and then tips, you need to good in delegating stuff. Don't micromanage. No, just you really like, I'm still learning. Jadi kayak beberapa hal yang bisa aku delegate, I delegate. Okay. Ya, dan we have to spend time kayak setiap harinya itu kita mesti mungkin beberapa menit untuk train our people gitu. So they like have the same mind as us gitu. Terus udah habis itu kan meeting segala macem, udah gitu pulang lagi ke rumah, mama ini gimana homework apa segala macam. Belum kan, I need time for ourselves Nani. We're 40s, my goodness. Terus kita gimana our well-being. So what you do? Ya, What you do for yourself? Jadi kalau udah stresnya tadi. Emosi jiwa jadinya kan. So what you do? Do you have like coffee ritual or tea, or do you do Pilates or? Yeah, in the morning it's like I have my me time. It's very important. Kayaknya semua perempuan di seluruh dunia itu harus ada me time ya kan. Kayak di pagi hari aku harus ada waktu sendiri, harus minum teh. Aku nggak ngopi by the way, so I do my tea. Terus and then I have my peace in the morning and then I'm ready I'm okay and ready for work. Dan nggak perlu lagi yang sore atau? Nggak perlu lagi sore, mungkin ya take a break whatever. Tapi I go along the way. Tapi bener-bener untuk perempuan-perempuan yang kita kerja, kita ini segala macam, itu penting banget yang namanya time buat diri sendiri, itu penting banget Nani. Oh my god, I've been there. Yes. Ya kan, kayak kemarin aku yang berapa sih, kayak 9-10 tahun tuh aku kayak family kerja udah kayak sapi perah banget dah pokoknya ya. Itu bener-bener, dan akhirnya aku sakit kan gitu, jadi ambruk sendiri. Akhirnya now kita harus bener-bener bagi antara kerjaan, keluarga dan diri sendiri. Itu penting untuk umur-umur kita kan. I 100% agree. There's nothing else much to say to this. Iya kan kebanyakan cewek-cewek, maksudnya bukan cewek-cewek ya, ibu-ibu lah. Ibu-ibunya ya, kita ini selalu utamain anak-anaknya, jarang ada waktunya buat sendiri-sendiri. Dan kan? if we are not healthy, ya susahnya kitanya untuk urusin anak-anaknya. Benar, karena semua ibu-ibu tuh mikir kayak stereotip ya, mungkin Nani nggak tahu gimana. Aku lihat stereotip di Indonesia ya, mungkin kan ibu-ibu umur kita itu kan pasti ya yang penting anak-anak, yang penting suami, anak-anak gitu, yang kalau kerjaan gitu. Jadi jarang ada yang mungkin fokus on their self gitu, maksudnya fokus ke diri kita gitu. Kita mesti lihat juga nih diri kita mampu apa enggak. Kalau kita udah nggak mampu, take a break, stop, dan bener-bener istirahat, spend your time for yourself gitu loh, bener-bener ambil waktu untuk diri kita sendiri. It's really important. That's true. Kalau enggak bisa gila kita Nani. Yes, that's true. That's very true.
Let me move like a bit to a different direction. I had the pleasure of meeting your mom udah berapa kali, and ibunya kamu bener seorangnya, she's very very strong, very confident. Padahal dia umur udah berapa tahun ya? 85. Seriously? 85. Wow. Dia masih bener. So was she a role model while growing up? Or do you have anybody else as well? Like ada yang I don't know, any other female role model? I mean, pasti kan kita grow up dengan lingkungan terdekat ya, kan pasti kan orang tua kita gitu. Mama aku emang very, apa ya, apa sih Nani itu bilangnya, very strong ya, apa kayak independent and strong gitu, dan kuat banget ya, satu sosok yang personality yang luar biasa kuat gitu. Jadi I see it kayak, I learn a lot gitu. Jadi kan kita pasti dari segi kita sebagai manusia kan pasti lingkungan kita, keluarga kita yang membuat kita itu sampai sekarang kan gitu. Jadi aku lihat mama emang more or less big role, big time gitu. Cuma kalau perempuan lain, aku rasa that's the thing. I think you know what makes kayak yang aku pikir podcast kayak gini itu sangat penting karena it's inspiring all the women gitu. Problem adalah waktu itu aku pernah aku cerita sedikit. Aku diundang suatu universitas negeri di Indonesia di Jakarta gitu. Talking about women's entrepreneurship kan gitu. So setelah kita based on research actually gitu, problem with the women's entrepreneurship ya, bisnis bukan entrepreneurship nggak harus ke bisnis ya, mereka buat usaha sendiri ya, itu pokoknya comes out gitu. Problemnya adalah nggak banyak wanita itu yang kita tahu bahwa wanita itu diekspos, dan kita tahu siapa sih wanita-wanita yang actually doing well, yang mereka famous. Itu masalahnya Nani. Jadi we grow up kayak Indonesia especially, kita nggak tahu siapa yang woman emang di Indonesia itu udah doing well. Aku cuma tahu satu, Kartini. Nah, Kartini. Tapi yang lainnya saya sama sekali nggak tahu. In the modern world after Kartini siapa? I mean like kalau kamu nggak, kalau kita nggak ke Google terus search engine gitu loh, what's the most 10 or 5 even influential entrepreneur Indonesia, itu kalian nggak akan tahu gitu. That's the problem, that's the main issues of women's entrepreneurship gitu. Kalau aku lihat itu masalahnya gitu. Kenapa sih kita tuh perempuan, ibu-ibu nggak udah comes out aja gitu. The more we talk about women's entrepreneurship, the more kita bisa influence ibu-ibu sekalian ya. Ibu-ibu nggak cuma ibu-ibu ya, maksudnya kan umur kita kan ada juga yang masih single lah ya, jadi zaman sekarang ya kan. I mean all the women gitu, that's the issues kalau menurut yang aku lihat gitu Nani. So I mean like perbanyak maksudnya bener-bener all the talk about women though, this is really great. Jadi kamu udah bilang, kamunya tadi undang untuk pembicaranya di satu universitinya tentang women entrepreneurship. You are a woman, you are an entrepreneur. Dan itunya utamanya contohnya di bola kan, bola itu sangat male dominant. Do you have any tips or something you can actually tell to the women, like what they can do biar mereka lebih berani untuk bikin usaha sendiri, biar mereka lebih terbukanya untuk mencoba sesuatu yang baru, utamanya di very male dominant. Oh my God, that's and to construction as well. Construction oh my God, that's male dominance. I think kita nggak bisa pungkiri ya, kita hidup di masa-masa yang maksudnya semuanya laki-laki ya kan gitu. Aku tuh one story. Please. Aku tuh pernah ada discussion about women and like gender issues and stuff gitu loh. Terus men tuh yang mention one that men cannot do the work ya, in terms of working. Mention one, kita pikir satu yang bener-bener laki-laki tuh nggak bisa apa sih kalau kerja gitu loh, apa? Ya kita tahu kayak nggak mungkin bisa melahirkan, menyusui segala macam ya, itu kan nature woman ya. Tapi in terms of kerjaan, kalau perempuan, ini laki-laki ya ngomong. Kalau perempuan, mereka nggak bisa ngangkat berat, nggak bisa ini. Laki-laki bisa. That's not true. Well, ada berapa perempuan yang benar kuat banget yang bisa? Semua gitu loh. Maksudnya what's the odd gitu loh.
Terus aku yang until now you can help me on that, please. Terus kayak a lot of discussion about gender, about kayak woman, and it's about also Nani, sometimes about male ego ya, egonya para lelaki ya. So what do you do? Jadi kalau misalnya kamu masuknya di satu ruangan, dan ada 10 orang, dan semuanya cowok. You're the only woman. Oh gosh, full determination. So how do you sikat semua Nani. How do you first of all, you just need to come in, kita masuk ke ruangan confident dulu lah ya. Kita perbaiki diri sendiri dulu. If you feel good about ourselves, kita feeling happy dengan diri kita sendiri, kita percaya diri, pasti deh kita masuk ke ruangan kemanapun kita akan percaya diri ya, gitu kan. Termasuk para lelaki itu ya kan. Maksudnya nggak gampang loh. Misalnya, oh my god, itu sangat-sangat susah. Kebayangin kalau misalnya kita meeting terus semuanya laki-laki. Terus ini perempuan satu datang ke ruangan nyuruh-nyuruh gue. Kan kayak oh my god gitu loh, kayak ego kayaknya terkikis dan terinjak-injak mungkin ya. Mungkin kita nggak tahu ya gitu, tapi kan zaman mungkin udah waktunya mereka mengakui bahwa perempuan juga bisa. Tapi important satu, aku dari diri sendiri aku gitu, Nani, kayak satu pasti kita mesti percaya diri, feel happy with ourselves kan gitu. Kalau misalnya kita udah happy, kita percaya diri, I think woman we can conquer anything. Terus udah gitu, abis itu we need to know our stuff gitu. Maksudnya kita mesti ada juga knowledge lah. At least kita mesti tahu apa yang kita omongin gitu, girls ya kan. Kita nggak bisa datang ke situ aja terus yang nggak tahu apa-apa gitu. Jadi prepare your stuff and not know your things gitu. That's really important gitu. And just confidence, really confidence, Nani. I mean, that's really the key. No, I agree. It's really kalau kita agak percaya diri, memangnya susahnya untuk yang convince orang lain untuk percaya kita. Kalau kita mau jual sesuatu, kita harus percaya diri dulu. Benar. Sebelum kita nanti yang jual our products. That's the point. Dan kalau misalnya kita kan perempuan ya, kita mau misalnya, I know that you were also entrepreneur, so pasti kan kita mau pikirkan apa ya, kita mau bisnis apa ya, kita mau mulai apa ya. Dan if you set your mind gitu, kita udah pikirin nih, aku mau bisnis satu, kita pelajari dulu. Setelah kita pelajari, kita set our mind. Yang penting kita ya udah tadi feel happy and percaya diri, kita go in gitu, bener-bener put your heart and soul into it. Kalau ada tantangan gitu, kita tetap maju. Yang aku bilang tadi, pokoknya Nani semua sikat pokoknya. Love that. Then, female entrepreneur itu sudah satunya. But then talking about female reproductive health di Indonesia masih sangat-sangat kurang. Jadi kalau saya searchingnya di internetnya tentang puberty, pregnancy-nya sekarang ini udah lumayan ada banyak informasinya kalau dicari. Tapi untuk yang menopause-nya sebetulnya masih sangat kurang, utamanya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris kalau cari udah dapat lumayan banyak informasinya. Dan juga di dunia kesehatan sekarang banyak penelitian berubah, karena dulu semua penelitian yang dilakukan di kesehatan itu di para cowok bukan para cewek. Sekarangnya orangnya sadar, cewek ini sebetulnya beda. Sistem kita sangat-sangat terbeda. Dan kita berduanya udah agak terlalu muda lagi. Kitanya bukan umur 20 padahal kelihatan masih 20 kan. Ini kalau ngomongin itu jadi blue ya, jadi kayak sedih-sedih gimana gitu. Why do you blue? Why? Please continue. No, why do you blue? Ya kan karena ya kan perempuan ya aging ya kan, Nani ya. Kita kan kayak oh my god we aging, oke, keriput. Oke, lemak di mana-mana. Ya kan, maksudnya no matter how strong, kayak gimana pun perempuan itu sekuat apapun, dia pasti ada rasa-rasa yang badannya atau apanya gitu, mereka masih ngelihat pasti ada kok gini ya, kok gitu, kok ini, pasti ada suatu aspek yang nggak bisa, dia masih nggak percaya diri deh pasti gitu. Jadi nggak tahu ya, kayak in 40s gitu, kayak kalau aku ya, kalau aku dan
friends loh. Nggak, kalau aku tuh kayak ngelihatnya oke. What have you noticed, the changes? Changes kan. Mindset pasti change dong. Kan kita pengalaman lebih panjang kan gitu. Jadi mindset pasti udah yang nggak kayak kita umur 20-30 yang apa-apa tuh yang gimana ini gitu loh. Kayak sekarang kan oh ya udah ini begini, ini A, B, C udah tahu gimana cara handle-nya kan. Jadi lebih santai. Gitu, lebih calm lah, keep going gitu loh. Lebih udah menghadapi beberapa terpaan hidup kan. Jadi kitanya itu juga udah ya udah gitu, we eventually kayak pada akhirnya kita tahu semuanya akan baik-baik aja ya kan. Terus badan ya kan, badan itu pasti kan kalau 40-an kita pasti membesar sedikit ya. Kan gimana Nani, bener nggak? Bener ya kan, membesar sedikit atau gimana ya, ada perubahan lah kayak physical change, terus hormonal kan, oh my god, hormonal is inhale, exhale, hormonal itu benar-benar gila ya. So what do you do? How do you deal with that? Okay, to be honest, I go a lot. I found help a lot. Kayak aku ada no way kalau aku ya. I mean, semua orang beda pasti. Kalau aku menghadapinya dengan prepare myself, terus get a lot of helps. Kayak I go to you. Kayak aku ke dokter, physical doctor, aku ke psikolog, aku psikiater, aku ada kayak yang mental health clinic, terus aku ada meditation kayak gitu-gitu. Jadi I feel like kalau udah umur segini tuh kita mesti full equipment, membekali diri dengan banyak hal gitu. Kalau menurut aku ya gitu, karena udah menghadapi terpaan hidup ya kan, 40-an tahun, terus anak-anak pula, kerjaan, belum yang punya suami, punya pacar ya kan, nambah-nambahin beban hidup apa enggak gitu kan. Jadi gimana ya kalau kita nggak membekali diri kita sendiri, gimana gitu kan. Jadi hormonal, my god, aku belum, sebenarnya to be honest aku belum ke dokter untuk hormonal, tapi kayaknya aku harus deh, karena umur 40-an kan kita mesti ngecek ya apakah level hormon kita tuh normal atau enggak, ataukah we need help. It's a bit more tricky than that. Yeah, so wait for the next podcast untuk yang ngobrol sama dokternya tentang hormon. Tapi memang ada juga hormone replacement therapy, itu sangat-sangat dibantu. Iya. So I think women in our age kayaknya perlu yang kayak gitu-gitu ya. I mean more knowledge about, women on 40s, kayak kita apa sih masukin menopause, apa namanya? Actually, kamu sebenarnya tahu, maksudnya you are a very smart woman, tapi karena memangnya tadi aku yang bilang kan di Indonesia informasinya tentang menopause-nya masih kurang. Kamu tahu sebetulnya apanya definisi menopause? Definition enggak, scientific definition aku nggak tahu to be honest, karena aku belum Google. Aku belum Google, cuma aku tahu maksudnya karena kan cerita-cerita dari mama, dari kakak-kakak segala macem, dan we woman kan kita perempuan pasti ibu-ibu segala macam, kalau ngopi-ngopi atau kita kumpul-kumpul kan kita pasti umurnya segini semua kan pasti kita ngomongin dong. Lo masih dapat nggak? Lu gimana sekarang gitu? Ada yang aduh jerawat gue banyak banget ini segala macam gitu. Aku umur 30-an di bawah 40 aku nggak ada jerawat, nah nih sekarang oh my god jerawat di mana-mana. Itu kan kayak it changes hormonal gitu changes, kan, ya kan. Terus aku yang udah, dapatnya udah nggak segini, udah kayak yang, kayak kamu ada perasaan gini nggak sih Nani, kayak kita kan selama hidup kan kita ya, maksudnya kita kan perempuan ya, kita kan produktif kan, gitu, kita bisa punya anak, kita eligible untuk providing gitu kan, untuk beranak pinak ya kan, tapi kan sekarang kayak wah bentar lagi gue nggak bisa nih gitu loh, kayak gini nggak sih, kayak ada satu fungsi perempuan yang kita kehilang gitu loh. Kadang I think you can look at it that way. Maksudnya ada fungsi hilang, tapi juga kalau umur sekarangnya aku malas dapat mens. Jujur. Dan kalau itu hilang, mungkin itu juga nanti bantuin aku nih untuk nikmatin hidupnya lagi, biar bisa lebih bebas, gak usah aku bawa sekarang pad, tampon, segala macamnya, aku nantinya gak usah lagi dari. So that's actually like eases my mind. Different angle. Aku ya like, okay, kapan selesai? Kadang aku mikir gitu juga, to be honest, jujur aku mikir gitu juga. Jadi it's like mungkin karena kita nggak bisa punya anaknya lagi, tapi buat aku jujur sendiri, I don't know if I want
aku gak tahu kalau aku masih kuatnya lagi untuk punya anak sekecil gitu. Dan kan kamu juga sekarang udah bilang kan kita nih hormonal changes dari perimenopause-nya sampai menopause-nya. Sama itu kita juga punya anak perempuan. Artinya dia juga lagi hormonal change. Oke, cowoknya juga ada tapi nggak tahu pengalaman kamu, tapi aku yang cowoknya lebih santai untuk puberty daripada cewek. So di rumahnya ada 2 orang, hormonal changes-nya luar biasa. Jadi satu masih muda, satunya udah lebih mature ya, lebih dewasa ya. Lebih dewasa. Jadi sebetulnya ada dua puberty kan. So how do you deal with that? How do you do you talk to your kids about it? You have a son, you have a daughter. Do you? Kamu jelasin ke mereka, hey, this is my problem actually. I mean, aku tahu mereka memangnya udah sangat terbuka dan very well educated. But is that a topic at home at the dinner table? Ya, obrolan di rumah tadi ya enggak sih, bukan yang utama gitu, tapi kayaknya sih kalau aku pikir itu wajib ya, kita wajib untuk ngomong ke anak-anak. Aku tuh selalu bilang sama anakku yang cowok, kan dia umur 15, jadi dan udah punya pacar. Jadi aku cuma kamu tahu nggak, kamu tuh dia tuh bisa hamil loh gitu kan, kayak gitu loh. Terus iya mah aku tahu, oke. Kamu tahu nggak? Jadi emang ya udah aku kan kalau di sekolah sekarang kan mereka explain ya, mereka ngajarin anak-anak mengenai ini kan. Aku udah recall aja, maksudnya kamu tahu nggak begini, kenapa begitu, oke. Good knowledge, correct, benar. Terus aku cuma tambahin ya hati-hati ya, jangan sampai hamil atau jangan sampai yang enggak gitu kan. Terus yang perempuan kan udah mau, yang perempuan sekarang umur 11, jadi dikit lagi mungkin mens ya kan. Aku tuh sebagai orang tua, sebenarnya kita sebagai ibu-ibu kalau punya anak cewek, Nani you're there. Yes. Sari udah ini ya, udah ya kan. Kan kalau misalnya kayak gitu kan kita yang masih was-was, dikit-dikit was-was gitu. Aduh nih anak punya pacar apa enggak, apa gimana, ngerti kan ya gitu, dia bisa hamil nih sekarang technically gitu kan. Kita sebagai emak-emak kan otomatis ya, walaupun kita kerja segala macam, tapi kan urusan anak-anak tuh nomor 1 ya gitu. Jadi selalu kita gimana ya nih anak gitu ya. Again aku explain sama anak aku yang perempuan, kamu tahu ya begini. Dan aku terapin, kalau perempuan mungkin lebih detail Nani gitu, kayak tentang jangan sampai ada yang pegang kamu bagian sini gitu kan. Yang ini kan sekarang penting ya. Untuk anak-anak. Dulu zaman kita itu nggak ada orang tua kita yang ngasih tahu kalau ada laki-laki atau siapapun yang megang bagian-bagian ini, kamu nggak ada gitu. Kalau aku dulu waktu aku kecil seumuran dia, ya orang tua aku tuh nggak not even talking, ngebahas mengenai siapa yang pegang gitu, nggak, masih tabu kan gitu zaman dulu. Kalau sekarang kan kita udah lebih terbuka ya gitu. Yang penting anak aku yang cewek tuh ngerti, awas ya jangan ada yang pegang misalnya bagian sini, nggak cewek nggak perempuan gitu. Kalau ada yang megang bilang enggak, kalau ada yang nawar-nawarin apa, jangan ngomong sama orang-orang atau gimana kan. Sekarang banyak, kalau aku bilang mungkin kita karena kan ini kita ngebahas hormonal dan segala macem, dan gimana menghadapi yang anak yang mau teenage kan. Jadi kita juga mesti tahu gimana ngasih tahu anaknya gitu loh. Maksudnya ya anak, ya apalagi yang cewek ya kan, ini susah-susah gampang ya kalau anak cewek ya. Kalau laki mah straight ya udahlah ya, jangan hamidun ya udah gitu. Tapi kan kalau cewek kan ya sekarang sih cowok juga mungkin ya tahu kan, jangan ada yang megang bagian ini. Iya mam, oke ya kan. Kalau cewek lebih. But do you talk with your son tentang topiknya yang period and so forth? Saya tahu dia sekolahnya belajar, tapi di rumahnya juga, karena biasanya kan kitanya fokusnya selalu ke cewek. Iya. Tapi yang cowok, cowoknya kadang-kadang gak usah. Tapi ya kalau cowoknya sebetulnya tahu, itu nanti sangat-sangat bantungnya untuk ke depannya kan. Betul. Aku ada pembicaraan kayak gitu, tapi nggak detail to be honest gitu, karena aku pikir kita mesti lihat moodnya anak-anak juga sih Nani. Kalau misalnya dia kayak not comfortable, in a sense kita mesti stop gitu. Jadi di mana time yang dia benar-benar comfortable, ya aku tanya, kamu ngerti nggak sih si cewek kamu tuh kan udah period ya, kamu tahu nggak period itu bisa apa ya, bisa hamil, bisa ini ya, oke gitu ya. Jadi kamu ngerti kan apa yang kamu mesti lakuin kalau kamu udah melakukan intercourse gitu kan.
gitu. Terus jadi itu juga yang tricky part nih, gimana anak-anak itu ya, kita kan ini namanya celotehan ibu-ibu ya, bebas kan ya kan. Jadi gimana kita juga kan mesti kadang tuh aku mikir gitu, nih anak kapan ya bilang ke gue, kapan dia udah having intercourse sama pacarnya apa belum, apa gimana ya gitu. Kadang tuh kita kan mikir ya Nani gitu, ini anak bakalan jujur nggak ya kalau dia udah melakukan apa belum gitu loh ya kan, maksudnya kita sebagai emak-emak ya, sebagai emak-emak ya kayaknya sulit ya gitu. Tapi kan kita harus terima kenyataan juga Nani. Kalau misalnya, sekarang kita tergantung sih kita tinggal di mana, di bagian mana, dengan society seperti apa gitu. Tapi ya ini kan kalau kita lihat research or index yang sekarang terjadi di masyarakat Indonesia sekarang, udah media di mana-mana, TikTok, boleh nyebutin ini nggak? Boleh. Social media ya, social media semuanya gitu kan. Sekarang anak umur 14 udah punya HP, dia bisa search, Google search, semuanya bisa. Apalagi kemarin kan yang kita COVID semuanya mesti belajar dari rumah, from HP atau segala macam. They all have access to internet gitu. Jadi mau nggak mau kita sebagai parents dipaksa juga Nani untuk membicarakan hal-hal tersebut dengan anak. Daripada anak tahu dari internet sendiri, gimana? Amsyong deh mereka kan. Yep. No, I agree with that. Karena memangnya kalau kita ngobrol sama anak-anaknya, kita masih bisa kasih value. Iya. Kita masih bisa kasih etika. Kalau mereka cuma di search engine, kata mereka dapat situs yang bagus atau jelek atau apa kan, bukan semuanya mereka dapat dari internetnya itu untuk edukasi. Iya. Kan ada selalu kan ada pro and cons. Pro and cons. So it's really actually it's a very good point. Yeah. Iya. So kayak aku tadi bilang, kayak parents itu kita sebagai orang tua kayak jadi terpaksa sih, kayak kita untuk dari kemajuan zaman, dari aspek kemajuan zaman dan imbasnya dari global media dan segala macam ya, jadi mau nggak mau ya, daripada kita keduluan sama digital, ya udah mendingan kita sebagai parents ya kita cek ombak kan, anak-anak gimana harus mau nggak mau kita omongin gitu. Nggak kayak zaman kita dulu Nani, kita nggak tahu apa-apa dari internet ya kan, taunya internetnya baru main kelereng ya kan, main bekel dulu waktu kecil gitu. Nggak tahu di Jerman main apa ya kalau waktu kecil ya, apa ya, ada aku bisa main di hutan tadi. Kalau aku main sama binatang, apa dong. That sounds so bad now. Ya kan, kalau aku dulu di Jakarta tuh kan, aku grow up di Jakarta Nani. Jadi aku inget dulu kita waktu kecil main bekel, main lompat tali tuh, tali. Terus main congklak. Ya kan, kalau sekarang kan kita nggak tahu dapat knowledge ya pasti kalau nggak dari guru, dari orang tua. Kalau orang tua nggak mau kasih, guru pun merasa bahwa topik itu kayak tabu ya. Itu kan berarti kita nggak, kalau kita nggak dapat, kayak aku dulu to be honest, aku nggak dapat pelajaran itu waktu kecil. Lain dengan anak-anak sekarang yang udah sangat beruntung ya, bisa dari guru, bisa dari ini internet. Tapi aku dulu waktu kecil nggak ada. Aku blank, zero Nani pengetahuan mengenai ini. Gitu. So you just learn by doing. Can you imagine gitu? Kalau aku ya dulu growing up gitu, teenage nggak tahu apa-apa. Terus kalau dapat mens pertama kali, kamu nggak tahu apa-apa. Aku tiba-tiba berdarah. Iya. Nggak ada yang ngobrolnya. Nggak ada. Karena aku tahu teman aku juga udah mens. Oh berarti aku soon gitu loh. Kayak gitu, ngerti nggak? Jadi kita cuma ngobrol antar teman aja. Itu kan untungnya ada temannya biar bisa ngobrol. Untungnya. Maksudnya kalau nggak ada udah biar deh. Terus ya udah, terus ngejalanin misalnya nih dulu kan ya kita pacaran gitu kan, mungkin ya nggak tahu apa-apa gitu loh, mau kita nggak ada sex education kan waktu itu Nani. Kalau di Jakarta, di Indonesia ya dulu zaman aku kan, aku udah 40-an ya, jadi tahu kan tahun berapa. Kita sendiri ya. Jadi waktu dulu kan aku emang at least aku punya environment ya gitu, nggak ada ini kalau misalnya having intercourse lah ya gitu, terus bisa hamil, terus bisa begini gitu, nggak ada pengetahuan mengenai itu Nani. Jadi kita benar-benar learning by doing. And that's, Tapi untungnya sekarangnya anak-anaknya udah lebih sadar. Jadi kitanya sekarangnya tugasnya kita untuk bikin lebih sadarnya dengan menopause. Karena banyaknya sampai saatnya belum tahu apa itu. Betul.
kayak aku sekarang, aku kan menopause. Aku tanya mama aku ya, tetep, mah gimana menopause? Yang nggak bisa ngejelasin apa-apa Nani, gimana? Dulu kan nggak ada internet, nggak ada apa, pembicaraan itu juga tabu, yang nggak ada gitu loh. Dan dia nggak bisa ngejelasin apa-apa. Taunya cuma ya udah mama dulu menopause umur berapa? Umur 50. Oke, ya udah that's it. Jadi nggak bisa jelasin apa tanda-tanda Nggak atau ada. simptom atau Nggak kesusahan. ada. Karena mereka juga learning by doing. Yeah, that's true. Ya Jadi, kan? Mereka mereka nggak juga ada. nggak tahu yang Mereka juga nggak tahu. Mereka learning by doing gitu. Maksudnya ya udah. So we can't even blame them tadi. Ya emang karena it's society problem Yeah. juga Nani. Dan kemajuan zaman kan dulu ya belum ada ini kan. Jadi ya begitulah keadaannya. So, kalau kamu masih ngobrol dengan diri sendiri nih, let's say like in your 30s, what advice would you give yourself? Oh, a lot. Like Enggak. about like this topic. Ya, about this topic. First of all, Nani, aku mau bilang sama diri aku sendiri, hey Saras, you'll be doing great. Gitu. That's really important. Karena kalau misalnya yang nonton umur 30-an, jangan khawatir, ya kan. Semuanya bisa dilalui. Jadi kalau misalnya aku bilang sekarang 40-an, bilang ke umur 30-an kan, you'll be okay gitu. Terus udah gitu learn about, mungkin satu yang kalau dari topik ini ya yang mau aku rubah dulu waktu umur 30-an atau even sewaktu aku umur 20-an. Itu adalah I have to find out more. Kayak yang aku mestinya tuh kayak sadar bahwa ini pengetahuan yang penting gitu. Maksudnya kita sebagai perempuan kita harus tahu badan kita. Yes. Gitu, kita mesti tahu badan kita, apa yang terjadi dengan badan kita, dan not ignore it gitu. Maksudnya jangan, Very important. kita kan dulu kayak aku dengan masyarakat aku berpikir bahwa itu nggak penting, ngerti nggak? Karena dulu Itu nggak semuanya penting. penelitiannya pada cowok. Iya, jadi karena itunya- dulu semuanya centralized itu ke cowok ya, Iya. gitu kan. Jadi dulu tuh kayak kita perempuan tuh itu masalah nggak penting lah, udah. Yang penting tuh apa, sekolah, terus ntar kerja, masih yang kayak begitu sistemnya gitu, yang nggak self awareness gitu Nani. Jadi kalau misalnya aku mau ya look back, benar kata kamu, maksudnya about this kind of topic gitu. Itu karena kan itu bagian dari loving ourselves gitu. Yes. Jadi kalau kita udah loving ourselves, that means kita mesti tahu apa yang terjadi dengan diri kita gitu. What can we expect nih? Kalau aku dulu umur 20 kan misalnya, nanti aku umur 30 kayak gimana ya? Oh, ada perubahan hormon atau apa segala macam. Pas aku 30, umur aku nanti misalnya aku ke 40, apa yang akan terjadi dengan badan aku, hormon aku dan segala macam. Nggak bisa di mentally prepare yourself. Jadi nanti kira-kiranya apa yang terjadi. Iya. Terus banyaknya juga lupa untuk yang sekarangnya kita nih tetap harus olahraga. Iya, betul Dan banget. olahraganya apanya pasnya buat kita. Jadi Betul, kitanya betul. harusnya continuously learning, continuously improving. Iya. Actually kayak aku pikir gitu Nani, kalau misalnya aku kebayang kalau misalnya dulu waktu aku umur 20-an, 30-an, I have this kind of knowledge yang bener-bener udah preparing myself. Kalau aku umur 40 tuh hormon aku kayak gimana, perubahan badan aku gimana, terus menopause seperti apa, dan what kind of sport can I do dengan umur segitu dan dengan hormonal change segala macam. I think I would do much better right now. In term of business juga ya, mungkin bisnis dan segala macam. Karena kalau perempuan itu doing business, kelemahannya cuma apa sih? Emosi jiwa, ya kan? Itu. Jadi it holds their back. Aku ngerasa karena aku udah ngalamin kan gitu. Jadi kalau kita doing business semuanya lagi, wah kita mesti bob. Terus tiba-tiba kita perempuan kan, hormon change. Terus kita merasa melo, sedih. iya. Aduh, alamak. 40-an apalagi kan, kalau kesedihan tuh membabi buta gitu. Kayak wah gitu. Jadi gimana pun aku nggak bisa go on. Sekuat apapun aku nggak bisa go on. Aku mesti step back, think about my feeling and everything. And then come back Then next come week. back stronger. Yes, agree. Awesome. Yeah. Thank you so much, Saras. It was a pleasure. Oh my God. Terima kasih yang penonton atau yang dengar di podcast Celoteh Ibu-Ibu. And hope to see you guys soon. Thank you. Bye. Bye.